teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Alfian, saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Nah, kali ini saya akan bertanya ke beberapa mahasiswa-mahasiswi Universitas Sulawesi Barat mengenai konsep dan sumber konflik dalam organisasi. Tak perlu lama-lama, langsung saja. Halo Kak. Iya Kak. Anak saya apa? Saya minta waktunya sebentar. Boleh? Menurut kakak, apa sih pengertian konflik dalam organisasi? Oke. Menurut Krittner dan Kiniki tahun 2001, beliau mengatakan bahwa konflik itu merupakan ketidaksesuaian antara dua individu atau lebih ataupun kelompok karena perbedaan tujuan, persepsi dan nilai-nilai. Nah, jadi dapat didefinisikan bahwa konflik dalam organisasi itu adalah interaksi yang terjadi ketika ada perbedaan persepsi, tujuan dan nilai-nilai di dalam organisasi itu. Dan perlu kita juga ketahui bahwa konflik itu tidak selalu ke arah yang atau berbau ke negatif, karena di dalam berbagai kondisi konflik itu justru dapat merubah atau mendukung terhadap tujuan-tujuan organisasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Kak. Ya, sama. Assalamualaikum Kak, bisa minta waktunya sebentar? Boleh? Menurut itu ada berapa jenis konflik dalam organisasi? Kalau jenis-jenis konflik dalam organisasi itu, menurut saya itu ada 5. Yang pertama itu konflik intra-pribadi. Kalau konflik intra-pribadi itu konflik yang terjadi dalam diri sendiri. Misalnya itu ketika seseorang bingung memilih antara pekerjaan atau mempertahankan memilih pekerjaan atau mempertahankan moral dalam tempat kerja. Terus yang kedua itu ada konflik interpribadi. Itu konflik antara di dalamnya itu terdapat dua individu karena perbedaan karakter, kepentingan dan gaya kerja. Yang ketiga itu ada konflik intragroup. Kalau intragroup itu konflik yang terjadi dalam satu tim atau kelompok. Nah, yang keempat itu ada konflik intergroup. Kalau konflik intergroup itu konflik yang terjadi dalam satu organisasi antara divisi dengan divisi lainnya dalam organisasi. Terus ada konflik organization vis individu. Kalau ini konflik ketika dalam suatu organisasi ini membuat kebijakan, tetapi dalamnya itu tidak terdapat nilai dan kepentingan dalam seorang individu, kepentingan dalam individu dalam organisasi. Mungkin cukup itu saja yang sepengetahuan saya. Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Sukses selalu Kak. Terima kasih sama. Anomali mengerikan yang hanya kita Boleh minta waktunya sebentar? Ya, kenapa? Kak, saya ingin sedikit bertanya soal apa sih sumber-sumber dari konflik organisasi? Kalau sumber-sumber konflik dalam organisasi itu sebenarnya banyak, tapi yang paling faktor-faktor yang paling memicu dalam faktor-faktor konflik dalam organisasi itu salah satunya itu perbedaan tujuan dan kepentingan. Kenapa saya katakan perbedaan tujuan dan kepentingan? Karena dalam suatu organisasi, jika karyawan dan atasan memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, maka itu akan menjadi salah satu konflik dalam organisasi tersebut. Karena adanya perbedaan tujuannya, itu menjadi salah satu konfliknya. Kedua itu komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk antara karyawan dan atasan itu juga salah satu konflik yang sangat-sangat menjadi faktor dalam kegagalan suatu organisasi. Jika contohnya begini, jika atasan dan karyawan salah mengartikan apa yang diperintahkan oleh atasannya, karyawan juga salah
menanggapi apa yang diperintahkan oleh atasannya. Jadi apa yang dikerjakan tidak selaras sehingga komunikasi antara keduanya itu sangat buruk. Jadi itu menjadi salah satu konflik dalam organisasi. Ketiga itu perbedaan persepsi dan nilai. Kenapa saya katakan perbedaan persepsi dan nilai? Karena dalam suatu organisasi itu sudut pandang seseorang itu berbeda. Jadi itu menjadi tolak ukur atau faktor konflik akan terjadi karena perbedaan pandangan dan nilai-nilai dalam diri seseorang itu. Ada yang jujur, ada yang tidak, itu menjadi konflik dalam suatu organisasi. Gaya kepemimpinan juga sangat menjadi faktor pemicunya konflik dalam organisasi. Karena ketika seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinan seperti otoriter, karena pasti Mbak juga tahu bagaimana itu gaya kepemimpinan otoriter, otomatis karyawannya juga kayak tertekan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam organisasi sehingga dia tertekan. Jadi itu menjadi salah satu konfliknya. Nah, sebenarnya konflik-konflik dalam organisasi itu sangat banyak, tapi itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Terima kasih. Oh baik, terima kasih atas waktunya Kak. Mungkin penjelasannya ini sudah cukup. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih. Kak. Wah, kaget. Kaget. Bisa minta waktu sebentar? Boleh. Kak, di sini saya mau bertanya, menurut Kakak apa saja dampak konflik dalam organisasi, Kak? Jadi dampak konflik dalam organisasi itu dapat bersifat positif juga dapat bersifat negatif, tergantung bagaimana konflik tersebut dikelola. Nah, untuk dampak positifnya itu konflik itu dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih efisien dan juga dapat mendorong keterlibatan aktif para anggota organisasi dalam diskusi untuk mendukung kohesi kelompok. Dan untuk dampak negatifnya itu konflik yang dikelola tidak baik dapat menyebabkan perpecahan antar sesama anggota dan juga menyebabkan permusuhan sehingga dapat menghambat produktivitas organisasi. Mungkin segitu saja ya Kak. Oh, terima kasih Kak. Minta maaf mengganggu waktunya. Iya. Kabur. Nggak bisa. Gimana sih menurut Kakak manajemen strategi dalam konflik itu? Oh ya, strategi manajemen konflik ya. Iya. Nah, untuk menjaga keseimbangan organisasi, kita perlu menerapkan strategi yang tepat untuk mengelola konflik itu sendiri. Nah, untuk strategi manajemen konflik itu setahu saya ada 5. Yang pertama yaitu menghindar. Nah, menghindar ini kita menyelesaikan sebuah konflik untuk sementara waktu. Nah, yang kedua yaitu akomodasi. Nah, akomodasi ini mengalah demi menjaga hubungan yang baik dengan sesama pihak lain. Yang ketiga yaitu kompetisi. Nah, kompetisi ini kita mendorong satu pihak untuk menjadi pemenang. Yang keempat yaitu kompromi. Nah, di kompromi ini semua pihak saling mengalah untuk menemukan jalan tengah. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi. Nah, di kolaborasi ini semua pihak saling berkolaborasi untuk menjaga hubungan yang baik dengan cara komunikasi yang terbuka. Mungkin setahu saya itu saja. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, sekian video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. Bye.